Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kualitas air. Teman-teman tahu nggak kenapa saya selalu membahas mengenai manajemen kualitas air ini? Itu karena kualitas air merupakan faktor kunci berhasilnya suatu budidaya. Mengapa demikian? Ikan ini adalah hewan akuatik yang seluruh hidupnya itu berada di dalam air. Mulai dari dia makan, dia berekskresi, dia bereproduksi, dan air merupakan penyebab utama dalam kematian ikan pada umumnya. Maka, mari sama-sama kita belajar dan memahami mengenai manajemen kualitas air ini. Oke, teman-teman, simak terus ya penjelasan saya. Ada 3 aspek dalam manajemen kualitas air, yaitu aspek fisika, aspek kimia, dan aspek biologi. Ketiga aspek ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah tabel standar parameter kualitas air dan alat yang digunakan dalam pengukurannya. Teman-teman bisa lihat aspek fisika itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu suhu, kecerahan, kekeruhan, dan salinitas. Dan aspek fisika terbagi menjadi 10 bagian, yaitu DO, karbon dioksida, pH, alkalinitas, kesadahan, total amonia nitrogen, H2S, dan fosfat. Dan aspek biologi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kelimpahan plankton, kelimpahan bentos, kelimpahan peripiton, dan kelimpahan vlog. Saya rasa dari tabel ini saja teman-teman sudah memahami standar kualitas air budidaya. Saya akan jelaskan 3 hal yang paling penting dalam parameter kualitas air ini, yaitu adalah suhu, DO, dan pH. Suhu, DO, dan pH merupakan controlling faktor dalam parameter kualitas air. Mengapa demikian? Itu karena jika dari ketiga parameter ini tidak sesuai standar, maka akan mempengaruhi parameter-parameter lainnya. Suhu dapat mempengaruhi DO dan metabolisme ikan. Jika suhu air naik, maka molekul air itu akan bergerak. Pergerakan molekul air akan membuat oksigen terlarut itu akan sangat sulit untuk bertahan di dalam air. Semakin tinggi suhu, maka semakin rendah kadar oksigen terlarut di dalam air. Dan semakin dingin suhu, maka akan sebaliknya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena kenaikan suhu di air itu tidak sama dengan kenaikan suhu di udara. Untuk menaikkan 1 derajat suhu volume di dalam air, itu dibutuhkan sejumlah panas yang lebih besar dari udara. Maka untuk mempertahankan suhu ini, agar tidak banyak terjadi fluktuasi, teman-teman bisa mengatur ketinggian air. Ketinggian air untuk tempat terbuka itu antara 1,2 meter sampai 1 meter. Dan tidak lebih dari 2 meter. Jika ketinggian air teman-teman itu 70-50 cm dan berada di ruangan terbuka, maka teman-teman harus menambahkan pelindung dari panas matahari, seperti paranet atau lainnya. Itu karena air yang dangkal itu lebih banyak terjadinya fluktuasi. Pada pagi, siang, dan malam hari, tentu saja akan terjadi perubahan suhu. Dan tidak mungkin juga dengan volume air yang besar, teman-teman akan mempertahankan suhu misalnya di 28 derajat Celcius. Kecuali budidaya teman-teman itu berada di dalam ruangan tertutup. Yang terpenting dari fluktuasi suhu ini, itu adalah tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Jika terjadi perubahan suhu mendadak 5 derajat Celcius, maka akan menyebabkan kematian ikan secara mendadak. Dan juga dapat menyebabkan ikan itu terlalu stres. Dan kenapa kenaikan suhu itu dapat mempengaruhi metabolisme ikan? Itu karena ikan merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Jika suhu pada air naik, maka metabolisme ikan juga akan naik. Kenaikan metabolisme ikan akan membuat ikan membutuhkan oksigen lebih tinggi. Mengenai metabolisme itu simpelnya begini. Jika teman-teman itu sedang melakukan aktivitas fisik, misalnya itu seperti berlari, saat teman-teman berlari,
itu teman-teman akan bernapas lebih cepat. Itu karena metabolisme teman-teman itu sedang naik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika suhu air itu naik, maka oksigen terlarut itu menjadi rendah. Dan secara serentak, metabolisme ikan itu menjadi naik. Dan itu akan menyebabkan ikan lama-lama terkena hipoksia. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan membuat kerusakan jaringan pada tubuh ikan. Selain metabolisme, faktor lain yang akan terpengaruhi yaitu adalah efisiensi pakan, pertumbuhan ikan, tingkah laku ikan, dan reproduksi pada ikan. Jadi cukup jelas ya, saya menjelaskan bagaimana suhu itu dapat mempengaruhi beberapa faktor-faktor di dalam kualitas air. Oksigen terlarut atau DO itu dapat mempengaruhi aspek kimia dan beberapa aspek biologi. Ketika DO itu rendah, maka proses nitrifikasi oleh bakteri itu akan terganggu. Ini akan mempengaruhi amonia, nitrat, dan nitrit. Sudah cukup detail saya jelaskan tentang proses nitrifikasi dan proses denitrifikasi. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, sebaiknya ditonton dulu agar teman-teman lebih bisa memahami. Oksigen terlarut rendah itu akan membuat persaingan oksigen di dalam perairan oleh biota air itu akan semakin tinggi. Otomatis akan mempengaruhi metabolisme ikan dan dapat mempengaruhi kelimpahan plankton dan juga kelimpahan bakteri. Nggak ada trik khusus kita itu dalam mengamati apakah DO di dalam air itu cukup atau tidak, kecuali dengan alat ukur DO atau dengan alat ukur berupa tetes seperti tetra atau produk lainnya. Tapi ada trik khusus bagi teman-teman yang ingin mengetahui DO itu di dalam air itu cukup atau tidak, yaitu dengan memperhatikan tingkah laku ikan. Hal yang pertama yang terjadi jika kadar oksigen terlarut di dalam kolam itu rendah, itu adalah ikan itu akan mengurangi pergerakannya. Ikan yang sebelumnya lincah akan terlihat itu diam atau lebih banyak diam dari biasanya. Dan jika kadar oksigen terlarut itu semakin turun, maka pergerakan insang itu akan semakin cepat. Dan bila kadar oksigen terlarut itu semakin turun, maka ikan akan terengah-engah di permukaan kolam. Jadi teman-teman bisa memperhatikan cukup atau tidaknya oksigen terlarut di dalam kolam dengan hanya memperhatikan dari tingkah laku ikan. Faktor kurangnya oksigen terlarut di dalam air ini sebenarnya itu banyaknya terjadi itu bukan hanya karena suhu, tapi karena faktor kepadatan ikan. Banyak dari teman-teman itu terlalu nafsu dalam budidaya ikan dan tebar padat dengan tinggi, tapi tidak didukung dengan alat penunjang untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya tidak ada aerator, kincir atau pancuran, atau apa saja yang dapat menambah oksigen terlarut di dalam kolam. Dan teman-teman langsung tebar padat tanpa memperhitungkan hal itu. Jadi saran saya bagi teman-teman, jangan menebar itu terlalu padat tinggi, terlalu nafsu, tapi nanti hasilnya tidak sampai hasil akhir. Jadi budidaya ikan ini, budidayalah yang baik dan benar sesuai standar aja. Yang penting itu hasil akhirnya. Oke? Oke. pH di sini juga merupakan salah satu faktor penting dalam parameter kualitas air. pH yang rendah kurang dari 5 atau dia bersifat asam, atau pH yang tinggi lebih dari 9 atau bersifat basah. Ini akan membuat amonia tidak terionisasi. Jika amonia tidak terionisasi, ini akan membuat perairan kita itu sangat toksik, sehingga mengganggu kelimpahan plankton dan bakteri, dan juga mengganggu metabolisme ikan kita. Jika pH terlalu asam atau basah, ini akan membuat mendominasinya plankton berfilamen seperti blue-green alga atau BGA, dan ini sangat berbahaya bagi ikan kita. Pada air tawar itu biasanya pH-nya itu antara 5,5 itu sampai 8, dan baiknya itu di angka 6 sampai 7. Pada air asin atau payau itu biasanya pH-nya itu rata-rata 6 sampai 9, dan sangat bagus di angka 7 dan 8.
Pengukuran pH ini bisa teman-teman lakukan sendiri dan cukup murah dengan menggunakan kertas lakmus atau pH digital yang banyak dijual-jual. Terkadang juga itu di beberapa wilayah di Indonesia itu ada yang memang sumber airnya itu sudah asam dan ada yang memang sumber airnya itu sudah basah. Itu sumber air yang asam itu misalnya itu teman-teman itu berada di daerah gambut atau daerah perkotaan yang memang airnya itu sudah tercemar. Biasanya air yang tinggi percemaran itu akan mengandung zat besi yang tinggi. Dan di beberapa daerah yang dia memiliki sumber air yang basah, itu biasanya daerahnya itu tinggi zat kapur atau tingkat kesadaran airnya itu tinggi. Alternatif cara, jika sumber air teman-teman itu sudah tercemar zat kapur atau zat besi, teman-teman itu bisa melakukan pengendapan air itu selama 48 jam atau minimal 24 jam. Pengendapan ini bertujuan agar mengendapnya zat besi dan zat kapur ke dasar, sehingga teman-teman akan melakukan pembuangan sebelum digunakan. Buanglah air dasarnya, lalu gunakan air yang di atasnya, yaitu pembuangannya sekitar 10% saja itu sudah cukup. Ini bertujuan agar mengurangi zat kapur dan zat besi yang ada di air teman-teman. Dan cara terbaiknya itu teman-teman itu bisa menggunakan filtrasi untuk mengurangi zat besi dan zat kapur. Untuk filternya itu teman-teman bisa lihat di YouTube, itu banyak sekali DIY bagaimana cara membuat filtrasi zat besi dan zat kapur agar berkurang. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Saya rasa video ini cukup sederhana dan saya menjelaskannya itu cukup simpel. Saya harap teman-teman itu mengerti. Tapi jika teman-teman itu ada pertanyaan, jangan segan-segan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa selalu support channel Kisaran Aquaculture. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.